تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Qur'an kalam Allah, dan di antara yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ali bin Qudamah membawakan beberapa ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang mereka ragu terhadap Al-Quranul Karim, yang mengingkari suratnya atau mengingkari kalimat-kalimatnya atau mengingkari huruf-hurufnya, maka para ulama mereka sepakat tentang kekafiran mereka. Wa hadha wal kitab al-Arabi alladzi qala fi alladziina kafaru. Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab yang orang-orang kafir mereka mengatakan tentang Al-Quran, la nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak akan mengimani Al-Quran ini. Sebagian mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidak lain kecuali ini adalah perkataan manusia. Yang Allah ancam orang mereka mengatakan Al-Quran perkataan manusia. Sauslihi saqar, akan kami lemparkan dia ke neraka saqar. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran adalah syair buatan Muhammad. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu, kami tidak mengajarkan pada Muhammad syair, dan tidak layak sama sekali Muhammad berinteraksi dengan syair. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, akan tapi Al-Quran adalah kitab peringatan yang penuh dengan kejelasan. Falamma nafallahu anhu anna syi'run wa asbata qur'anan lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi anal Qur'an wa hadzal kitab al-Arabi alladhi wa kalimatun wa hurufun wa ayatun li'anna ma laysa kadzalik la yaqul ahadun innahu syi'run. Allah Subhanahu wa taala menolak bahwa kalau Al-Quran dikatakan syair, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini Al-Quranul Karim sehingga tidak ada syubhat sedikit pun bagi seseorang terhadap Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran berbahasa Arab yang merupakan kalimat-kalimatnya, hurufnya, ayat-ayatnya merupakan kalam Arabi dari Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali bukan merupakan syair yang dituduhkan manusia kepada Rasulullah SAW tentang Al-Quranul Karim. Dan bahkan Al-Quranul Karim menantang orang yang mereka meragukan tentang Al-Quran agar mereka membuat yang semisal dengan Quran. Silahkan undang semua pakar-pakar selain Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan Al-Quranul Karim yang semisal Al-Quranul Karim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Jika kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada hambaku, maka datangkan satu surat yang semisal Al-Quran dan undang para pakar-pakar kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir mereka memiliki berbagai macam ucapan tentang Al-Quranul Karim, yang mereka ketika dibacakan Al-Quranul Karim, bahkan mereka ingin didatangkan Al-Quran yang bukan seperti itu. Quran yang datang dari sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengganti Al-Quran dengan yang lainnya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami yang penuh dengan kejelasan, orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah, mereka mengatakan datangkan Al-Quran yang bukan Al-Quran yang ini, Quran yang langsung dari Muhammad.
Kata Rasulullah SAW, "Qul," katakan dia Nabi, "ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakanlah, aku tidak bisa merubah Al-Quran dari sisiku sendiri. Al-Quran kalam Allah dan bukan omongan Muhammad. Quran, kitab yang sangat jelas, kitab yang tersimpan di dada-dada manusia, di para ulama. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran kita adalah ayat-ayat yang jelas yang tersimpan di dalam dada-dadanya. Ini para ulama. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Quran yang sangat mulia yang tersimpan di dalam kitab yang terjaga, yang tersimpan dalam kitab la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak akan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang mereka itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah-sumpah Allah semuanya datang di antaranya tentang Al-Quran. Setelah Allah menyebutkan huruf-huruf penggalan ka, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf, yang para ulama menerangkan bahwa ketika Allah turunkan atau Allah sebutkan huruf seperti ini, yang biasanya setelah itu bicara tentang Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran sebagaimana kalam Arab tersusun oleh huruf seperti kaf, ha, ya, ain, sad, dan seterusnya. Tapi kalau sudah menjadi susunan kalam Allah dengan susunan kalam manusia, maka akan sangat berbeda antara keduanya. Sama-sama tersusun dari huruf yang sama. Dan Nabi tegaskan tentang Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran barang siapa membacanya dan dia membaca dengan benar, baginya setiap huruf yang dia baca asyru hasanat, 10 kebaikan. Barang siapa dia membaca Al-Quran tapi ada kesalahan, wa man qara'ahu walahana fihi, barang siapa yang dia membaca Al-Quran dan dia diulang-ulang, artinya belum lancar, masih dia itu diulang-ulang. Falau bikulli harfin hasanah, baginya satu huruf adalah satu kebaikan. Dan Al-Quran, akan ada orang-orang yang mereka membaca Al-Quranul Karim, belajar Al-Quran dengan betul-betul memperhatikan huruf-hurufnya, sebagaimana lulusnya seorang dia membuat anak panah. Tetapi mereka ya ta'ajalun dan tidak la ta'ajalun. Iqra'ul Qur'ana qabla ayyatiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi. Bacalah Al-Quranul Karim sebelum datang satu kaum yang mereka menegakkan huruf-hurufnya seperti menegakkan pusur anak panah, atau seperti menegakkan anak panah yang lenceng, selenceng-lencengnya. Tapi la yujawizu taraqihim, tidak melewati tulang tenggorokan mereka. Membacanya sekedar hiasan lisan tapi enggak masuk ke dalam hatinya. Ya ta'ajjaluna ajrahu, mereka mencari pahala dunia, mereka mencari balasan-balasan dunia. Wala ya ta'ajjalun, dan tidak mencari balasan-balasan akhiratnya. Dan berkata para sahabat, para salaf, i'rabul Quran ahabbu ilaina min hifdzi ba'dhi hurufihi, kata Abu Bakar dan Umar, bahwasanya membaca Al-Quran dengan benar lebih aku cintai dibandingkan dengan menghafalkan sebagian hurufnya. Berkata Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafar bi kulli. Barang siapa yang dia mengingkari satu huruf dari huruf Al-Quran, dia telah mengingkari semua Al-Quranul Karim. Para ulama telah sepakat tentang hitungan surat Al-Quran, ayatnya, dan kalimat-kalimat daripada huruf Al-Quranul Karim. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama kaum muslimin bahwa orang yang mereka menentang Al-Quranul Karim, mengingkari suratnya atau ayatnya atau kalimatnya atau hurufnya, mereka bersepakat tentang kafir yang tersebut. Dan ini merupakan hujah yang sangat jelas terhadap bahwa Al-Quran adalah tersusun dari huruf-huruf, yang berasal mengingkari
huruf-huruf Al-Quran, maka dia pun menjadi orang yang atau bisa menjadi terancam kekafiran bagi mereka. Ini diantara beberapa nas yang dibawakan tentang masalah itu Al-Quran yang merupakan kalam Allah ghairu makhlukin. Sebagaimana penjelasan Allah dalam beberapa ayat dan juga penjelasan para salaf dan beberapa ungkapan tersebut. Demikian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.